Ini seru tahu ceritanya kayak lu ketemu setan ini, terus dimandiin, disolatin, dikuburin. Di sini Bener. Lucu. banget jalan ceritanya. Halo. Halo semuanya. Halo. Hai. Halo. Serius banget. Halo. Iya, halo kan dia. Oke. Nama gue Alvan. Nama gue Saski. Nama gue Tiara. Dan nama gue Eksi. Dan kita mau ngapain nih? Mau ngapain sekarang, guys? Nama agendanya apa nih? Kita mau ngontuy Ngobrol. santuy binari. Ngontuy. Nah, mungkin ini dulu kali ya. Mungkin kayak kita kan mau ngontuy Minari nih tentang film Minari. Mungkin tapi kayak ada nih sobat-sobat kenean di luar sana yang tidak tahu apa itu film Minari atau bahkan mungkin belum pernah denger gitu. Jadi Tiara mungkin kayak Tiara paling paham ya. Iya kayaknya. Spoiler alert dulu guys, spoiler alert. Jadi Minari itu film kayak tentang keluarga Korean American yang pindah ke daerah Arkansas. Nah, terus di sini tuh mereka kayak adaptasi gitu kan, kayak mereka pindah dari California, kayak maksudnya kayak kota besar, terus mereka pindah ke pedesaan yang di sana tuh bahkan kayak jarang orang Korea gitu nggak sih. Terus di sini tuh kayak lebih nyeritain si keluarga ini adaptasi keluarga gitu deh sama kondisi mereka yang baru gitu. Di sini juga nyeritain konflik keluarga gitu ya, yang gimana nih imigran dia pindah ke sini terus gara-gara satu dan lain hal jadi cekcok gitu ya. Kayak film-film keluarga seperti biasanya. Tapi ada yang beda nggak sih? Dapur. Apa tuh yang beda? Apa yang beda? Tadi lu bilang ada yang beda nih. Apa nih yang beda? Nah, menurut gue tuh yang beda dari film ini kan kalau misalnya film keluarga lain itu pasti heboh banget gitu kan, dramanya kayak drama perselingkuhan lah, drama yang gak kotakan lah, yang kayak jarang banget kejadian di kehidupan asli kayak gini. Nah, terus menurut gue tuh di sini tuh lebih realistis dan ya mungkin konflik-konflik yang kejadian di sini tuh bener-bener ada gitu di kehidupan orang lain. Dan ini juga kan based on a real story kan ya, makanya lebih dapat diterima lah, konflik-konfliknya lebih masuk akal. Yang lain gimana nih, Egsi? Kalau dari gue sendiri kayak ngelihatnya ini kayak film ya family friendly juga sih. Terus kayak ada kulturnya, dimasukin kultur, terus juga ya bener sih keluarga, kayak jujur aja gitu filmnya gitu. Setuju banget sih sama Saski dan Eksi, jujur, keluarga, tapi kayak ini kayak bukan drama-drama yang ada di sinetron yang halu-halu gitu nggak sih? Iya, betul. Kita tidak pernah melihat ada drama-drama seperti itu di kehidupan sehari-hari. Jadi kayak menarik banget. Tapi kayak sebelum kita jauh-jauh bicarain soal filmnya, mungkin ini sih kayak gue penasaran kalau kalian sendiri tahu atau alasan nonton film ini tuh apa? Alasan ya? Kalau gue sendiri, waktu itu gue pernah nonton trailernya di trailer Minari di YouTube. Terus gue kan A24 gitu kan. A24 pasti kan filmnya banyak yang unik dan menarik, beda dari yang lain gitu. Beda dari film-film box office lainnya. Dan terus waktu gue lihat emang kayak, wah menarik nih, visualnya juga eye-pleasing banget. Gue suka warnanya dan lain-lainnya. Jadi di situ yang bikin gue menarik itu si anaknya, siapa, David tuh ngejek Nini si neneknya ini. Terus dia bilang aduh sorry guys, jadi dia bilang ke apa sih nenek di bahasa Korea tuh halmoji ya, Halmoni, sorry.
Harmony ya. Nah si Davidnya bilang Harmony, lu baunya kayak ini deh, Korea, you smell like Korea. Padahal kan kayak, kok bisa orang smells like Korea, mungkin kayak bau-bau yang distintif, mungkin makanannya atau apanya gitu sih. Itu menarik buat gue, dan ngeliat relationship between si cucunya sama si neneknya itu bikin gue tertarik sih untuk nonton. Atau ini nggak sih kayak atau bau-bau orang tua aja sebenarnya. Oh, kita kan bau minyak tawon gitu kan, bau-bau minyak. Nah, mungkin kalau orang Korea juga bisa jadi gitu. Iya, atau dia bisa jadi si David ini kayak yang terbayang di otak dia tuh Korea tuh adalah sesuatu negara yang tua, yang gitu-gitu loh. Kayak beda dengan Amerika gitu kali ya, karena lahirnya kan dia di Amerika kan. Jadi mungkin melihat Korea kayak gitu. Itu menarik sih, dan kocak juga kedurhakaan si David. Iya, kebengalan si David nih. Yang lain gimana yang lain? Kalau gue ya. Kalau gue tuh kebetulan tuh nemu film ini tuh kayak di timeline di Twitter gitu. Biasanya kayak ada yang like terus muncul di Twitter gue gitu. Jadi akhirnya gue bookmark gitu kan, karena rame juga gitu. Jadi terus ya udah akhirnya kesempatan nonton jadi main bagus lah. Kalau Tiara gimana sih? Kalau gue gara-gara gue direkomendasiin gitu sih sama temen gue yang suka nonton film. Terus emang sering ngeliat, kayak pernah kelihatan di Twitter juga gitu sih sebenarnya, kayak tapi kok nggak salah tuh waktu itu gue gara-gara ada kontroversi sesuatu gitu gak sih, kayak kalau nggak salah tuh ini film di festival mana gitu di consider sebagai foreign film gitu, padahal kayak sebenarnya dari produksinya produksi Amerika kan. Iya nggak sih kan? Di Golden Globe yang tahun ini. Nah itu kayak viral gitu, makanya gue tahu. Baru tahu gue. Tuh menarik banget sih. Ini kayaknya sih ngelihatnya sebagai apa ya, karena pemainnya juga mungkin dari Korea semua. Padahal kenyataannya tuh persyaratan Golden Globes adalah untuk biar tetap masuk ke dalam Best Picture-nya istilahnya, kayak minimal tuh percakapannya 50% Inggris gitu. Nah, sedangkan film Minari ini kan udah lebih dari 50% kan. Tapi kenyataannya masih dimasukin ke Best Foreign Language gitu. Jadi kayak orang-orang pada protes. Bingungin juga sih sebenarnya. Kalau lu sendiri... Kenapa tuh, Sas? Oh, delay ya? sorry. Gue bingung aja soalnya. Bukan internet gue yang delay sih. Otak gue yang delay aja tadi. Ini sih gue bingungnya, kayak ini juga kan tentang ceritain kayak orang-orang Korea, dan kebetulan si direkturnya sendiri, dia kan asalnya roots-nya juga dari Korea kan, mungkin that's why mereka taruhnya di foreign language juga. Ya tahu sih kayak persyaratannya apa. Iya, tapi kalau menurut sama persyaratan yang tadi kayak harusnya dia qualified gitu sih, soalnya kayak menurut gue produksinya itu kan juga produksi Amerika sih, despite isi orang-orangnya dan kayak menceritakan tentang Korean people. Kalau misalkan menurut gue akan jadi sangat chaos kalau misalkan dia dijajak kayak, lu kan lahirnya di Korea ya, berarti semua film-film Korea. Itu rasis sih, itu kayak straight racism gitu nggak sih? Benar. Oke, gue take back apa yang tadi gue bilang. Kalau yang bikin orang lebih chaosnya tuh adalah gara-gara semua orang tuh merasa relate gitu masalah soal imigran ini, tapi kenyataannya kayak Golden Globe udah membela ini sebagai isu yang memang harus dibicarakan gitu. Jadi kayak gitu, itu menarik banget sih. Tapi kalau dipikir-pikir gitu juga Amerika kan mereka orang-orangnya pasti they used to be an immigrant gitu. Mau dari nenek kakeknya atau dari merekanya sendiri. Kalau lu sendiri kenapa, Van? Kalau gue mirip-mirip ini sih, mirip-mirip Saski, kayak ngelihat trailer ya, udah lama banget, kayak gue nggak tahu kapan ya, apa pas awal-awal pandemi apa, gue ngelihat trailer ini. Waktu itu juga kebetulan kan film ini sebenarnya masuk ke Sundance kan tahun 2020, terus kayak ramai banget dibincangan gitu masalah soal imigran dan ngomongin soal family gitu. Nah jadi kayak anjir, gue penasaran banget, terus ngeliat
ngeliat apa trailernya, anjir itu menarik banget tuh si David seberapa terkutuknya, Tengil. seberapa durhakanya tuh bocah. Biasanya bocil-bocil. Ih, bocil-bocil Ini- kayak jir chaotic banget ya orang. Apa neneknya dikatain baunya kayak Korea, terus dia bilang apa? Dibilang apa lagi sih? Neneknya Itu neneknya kayak bukan nenek beneran gitu, karena katanya biasanya kayak nenek-nenek orang lain tuh nggak cursing, kayak nggak ngomong kasar. Sama nenek-nenek yang lain tuh kayak bikin cookies gitu-gitu. Kurang ajar banget, beradab. Emang generasi ini. Ini kayak kebanyakan licin tuh orang. Nah, kalau kalian sendiri ada ini nggak, ada selama nonton film Minari ini kayak ada scene menarik nggak buat kalian? Coba lu jawab dulu, Van, sebagai penanya. Gue ini sih sebenarnya kayak yang menurut gue paling menarik tuh nggak tahu ya, di versi screening yang gue tonton tuh ada waktu itu ada openingnya gitu, ada opening si Alan Kim-nya ngenalin kayak direkturnya siapa, cast-nya siapa, dan kawanannya. Kalian juga dapet ada gituannya nggak? Ada scene gituannya nggak? Kayak di awal dia ngenalin. Ada nggak ya? Lupa itu gue. ada. Iya. Di awalnya ada gituan kan, jadi itu menarik banget. Gue nggak tahu itu masuk ke film atau kagak. Cuman yang paling gue suka setelahnya sih opening scene-nya tuh menurut gue, aduh udah gila dah, kayak shoot-nya bener-bener bagus, visualnya bener-bener, aduh apa ya, kayak visualnya tuh bener-bener memanjakan mata, kayak gue kayak apa udah di surga gitu ya. Tapi Terus, sebagus itu sih. ya kan. Terus shotnya juga panning, pelan banget. Ada yang still juga, ada yang ngasih emosi dari anaknya atau emosi ibunya gitu-gitu. Terus belum lagi ditambah musik pengiringnya gitu, back sound-nya bener-bener, wah gila banget sih. Gue sangat mengapresiasi atau kayak, waduh gue memuja-muja lah sama back sound seluruh filmnya, karena menurut gue kayak, anjir gila banget anjir nih film. Tapi scene favorit gue, Nyanyiin Van, coba Van. nanti lu mau merendahkan gue di video ini gue. Bakat terpendam, Van. Bakat Van. Kita support lu, Van. Bacot banget. Ya, pokoknya kayak gitu sih. Terus musiknya tuh bener-bener pelan banget, yang kayak membuat kita santai menikmati pemandangan, kayak seakan-akan bener-bener kayak lu di dalam mobil terus lu ngeliatin pemandangan di luar. Nah, terus uniknya lagi musiknya berhenti pada saat dia udah nyampe di rumah itu gitu. Pas emaknya keluar atau bapaknya keluar, terus emaknya begini-gini. Waduh, ini apa ini? Musiknya berhenti. Langsung shock gitu ya ngeliat apa yang ada di depannya. Anjir, tapi bayangin ya, lu lagi pindah nih, ternyata rumah lu beroda dan kayak nggak kuat, kayak bisa ke bawah sama badai at any time. Kayak gue akan jadi emak sih, gue bakal kayak pelangap-pelongo gitu. Sesuatu unexpected gitu kan ya. Iya, kayak dia sempat bilang gitu kan, kayak ini bukan yang lo janjiin ke bapaknya. Bahkan masuknya aja perlu digendong, coy. Lu what the hell? Iya, Kagak ada tangganya. naiknya susah. Lexi nggak boleh ya? Oh, udah. Lanjut, kalau yang lain apa scene favorit? Gimana sebelum lo nge-freeze lagi? Oh iya, udah aman kan? Aman. Coba goyang-goyang. Aman. Kalau dari gue sih, despite visual yang bagus, gue suka ini sih, kayak momen-momen kecilnya gitu, kayak pas ini salah satunya kayak pas istrinya ngeramasin suaminya. Terus ini pas apa sih itu? Bentar. Lu tuh emang pengen cita-cita lu pengen dikeramasin istri lu atau gimana? Apapun di luar sana, kalau di Istri X harus menonton video ini. Jadi itu kayak walaupun momen-momen kecil gitu kayak menyentuh gitu, kayak dekat gitu loh. Terus juga
pas suami istrinya berantem terus si anak-anaknya tuh kayak ngelemparin pesawat kertas itu loh, kayak tau kan ya gitu. Lucu sih, lucu banget. Tapi itu tuh ngeliatin how innocent they are gitu kan. Mereka cuman mau ngeliat nyokap bokapnya tuh sejahtera, sentosa, jangan berantem mulu. Terus kayak dengan ngelemparin pesawat itu kan juga ortunya kayak, oh iya nih, ternyata gue juga masih punya anak guys. Iya, berusaha pengen dilihat gitu pasti lewat situ. Itu menarik banget sih gimana cara mereka mengekspresikan keberadaan mereka, kayak menarik banget lewat gitu. Tapi itu untung orang tuanya kagak bukan yang berantem abusif anjing. Kayak kalau misalkan orang tua lu abusif nih, ini berantem terus lu dilemparin gituan, gue rasa anaknya digetok lah. Bukannya berani. Maksud lu apa ya? Aduh, Maksud lu apa ini lempar-lempar gini ke kelompok gue gitu kan? Dikeluarin aja di grup. bukannya melerai, malah jadi nambah partisipan. Kayaknya langsung dikubur tuh di lubang itu tuh di wallpaper lu. Background lu. Berantem-berantemnya masih normal sih. Iya, berantem standar gitu. Masih mungkin ada lah ya di di rumah tangga orang, anjir gue setau banget. Itu berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman itu ya. Tembok tipis. Setuju sih. Ada lagi nggak kira-kira X? Sekarang Sasuke nge-freeze. Gue goyang-goyang kok. Sekarang Sasuke nge-freeze. Gue aja. Kalau dari Tiara nih gimana nih? Kalau gue suka sama scene-scene yang kayak nunjukin masalah-masalah yang ada gitu. Maksudnya kayak lebih ke arah masalah mereka sebagai imigran gitu sih. Kayak pas mereka lagi ke gereja tuh yang di wallpaper Sasuke. Di situ kan kayak waktu pertama kali mereka sebenarnya si nyokapnya ini kan kayak religius gitu kan. Sementara kayak orang-orang Korea di sekitarnya itu kayak nggak mau punya gereja Korea gitu. Makanya dia terpaksa nggak mau harus ke gereja yang sama orang-orang kulit putih. Nah terus di situ kayak pas baru hari pertama bener-bener out of place banget nggak sih lu, jadi mereka lu datang bener-bener cuma lu doang yang bukan orang kulit putih, kayak lu orang Asia sendiri. Terus kayak bahkan dari sejak dini tuh anak sana tuh udah rasis anjing. Kayak bayangin dah yang si kakaknya baru kenalan nih sama si cewek sama temennya lah yang anak cewek kulit putih ini. Dia kayak coba ya kasih tahu, gue akan coba ngomong bahasa lo kalau ada yang bener. Terus dia kayak cincong gitu, kurang ajar banget. Itu kurang ajar banget sumpah. Dan kayak itu adalah sebuah isu yang nyata dan real di Amerika dan dimanapun sih kayaknya. Jadi gue suka sih bagian itu, kayak menunjukin kondisi sebenarnya. Iya. Di Indo juga nggak sih? Kalau gue bingung deh, padahal kita sama-sama Asia gitu kan, sama Cina. Cuman kayak sering gitu lo denger kayak orang ngomong kayak langsung gitu-gitu. Atau bahasa Thailand. Banyak Thailand sih banget. Thailand kurang ajar banget. Sama Southeast Asian masih kayak gitu juga, dasar kurang ajar. Tapi tuh bahkan dinormalize gitu loh, bukan jadi kayak orang-orang tuh nggak ngeliat itu sebagai rasisme, tapi kayak lawakan doang, tapi sama aja lah itu salah gitu. Belum sadar aja kali ya orang-orang. Kalau misalnya dibalikin gitu kondisinya, pasti kita juga offended. Tapi chaos banget sih itu, scene itu gue nggak tahu mau ngakak. Gue shock banget ngeliat itu, kayak ini bocil siapa yang ngajarin ini. Terus yang cowoknya juga gak jauh beda. Siapa sih yang cowoknya, yang temennya? Adanya kayaknya yang dia kayak giniin gitu nggak sih? Iya benar. Tapi kalau yang temennya si David masih oke lah, masih mereka beneran berteman gitu, nggak kayak si kakak. Siapa sih nama kakaknya, lupa gue. Monica emaknya ya? Ana. Iya, lu gimana scene favorit lu? Scene favorit gue ending sih. Soalnya kan udah konklusi gitu kan, udah ngejabarin akhir dari semua cerita, anjay. Gue tapi paling suka scene yang kebakaran. Chaos. Tapi di situ tuh lu bisa ngelihat kalau misalnya bokap tuh kayak masih benar-benar care sama emaknya,
waktu di akhir kan mereka tuh masih kayak nyelamatin kan hasil pertaniannya kan, tomat-tomatnya gitu-gitu. Terus gue tuh kayak mikir, ini ngapain sih orang-orang mau nyelamatin makanan padahal udah impossible gitu, mau dikeluarin juga ntar endingnya malah ada yang mati atau gimana. Nah terus akhirnya tuh pas udah akhir-akhir lah, yang pas neneknya juga udah kabur kan, bapaknya nyariin tuh kan, Monica where are you gitu kan. Terus akhirnya diselamatin tuh kan emaknya yang udah kayak tepar jatuh gitu, terus dibawa keluar. Nah terus di situ I think from loss we can learn a lot gitu, we can gain love again, anjay gitu friends. Tapi Lu emang ini gak sih, kayak kalau gue gak tahu ya, ini kayak kalimat gue bakal buruk, cuman kayak pepatah ada yang bilang lu bakal apa sih itu ya, lu baru benar-benar bisa cinta ketika memang udah kehilangan gitu loh. True. Kalau udah merasa kehilangan baru lu ngerasa ternyata gue juga cinta ya sama dia. Terus tiba udah keluar tuh. Saat udah nggak ada, baru berasa penting nggak sih? Atau baru sadar gitu bahwa orang-orang dekat tuh sebenarnya sayang sama lu, cuma lu sama ini ignore them aja gitu. Dibutakan oleh kebun, Van. Bener lagi, bapaknya gila sama kebun, sumpah. Iya sih, tapi menurut gue dari sisi bapaknya, gue ngerti sih, kayak seorang bapak kan juga pasti mau dilihat lah, dia mau jadi role model buat anak-anaknya, dia pengen anak-anaknya tuh sukses, anak-anaknya ngeliat dia sukses gitu. Tapi nggak gitu juga sih Om. Ya Allah Om. Iya Om, itu dia udah sampai kagak bisa beli air cuy. Emaknya tuh sampai kayak, ya gue tahu sih sebenarnya kalau misalkan nih orang emang udah nggak punya uang buat bayar air lagi, bukan ada masalah sama pipanya. Tapi yang kebakaran tuh semuanya gara-gara ini gak sih? iya. Perempuan. Harmoni. Paruh baya. Tapi gue ngeliat sebuah karakter development dari ini orang sih, yang entah menurut gue karakter dia menarik banget, kayak meskipun si Davidnya ini, David anak-anak ya kan, bener ya? Iya benar. Benar. Ya, si Davidnya ini ngatain dia bukan seperti nenek-nenek pada umumnya, cuman in the end kayak ketika David dihukum abis ngasih kencing ke neneknya, inget gak kalian? Iya. Ingat keras Aduh, banget. kagak ada akhlak banget. Si David kayak anak dajjal. Abis itu ada scene yang dihukum kan, dia dihukum suruh ngambil kayu gitu-gitu, yang akhirnya kayak dia ngambil cuman batang. Iya. Batang tipis banget. Iya, ngambil lidi. Cuman di situ kayak neneknya tuh nunjukin sikap bahwa dia tuh seorang nenek yang emang sayang banget sama cucunya gitu, nggak mau cucunya terlihat sakit dan kawanannya. Kayak gitu-gitu loh. Kayak itu jadi hero dia. Cuman gue tetap kesel sih, karena pas dia udah stroke kayak tiba-tiba, tadinya kan mager banget kan, cuman main kartu, makan, ngapainnya tuh sekarang koi lah. Pas udah sakit dia berusaha kayak bantu-bantu, terus akhirnya barang-barang jadi pecah, terus pas ditinggal semua orang nabun, akhirnya kebakaran. Oke, Nek. Dia tuh kayak ngide, tapi tuh telat gitu loh, ngerti gak sih? Kayak dia ngide di saat yang salah gitu. Tapi kayak kenapa nggak nunggu gitu kan? Dia lagi sakit nih, lagi kayak lu habis stroke, ya udahlah rest aja at your home gitu, jangan ngide keluar terus tuh kayak mau bantu-bantu ngebakar sampah loh ya, kayak susah, jangan sendiri, udah tunggu aja orang-orang pulang, lu tidur aja. Agak, tapi kalau misalkan dia kayak gitu nanti kagak jadi bujuk, ntar jadi stres si bapak mamanya. Bentar. Nanti nggak akan tidur bareng kan? Kayak di sini tidur bareng. Dari sekian banyak kegiatan yang menyatakan suami istri bergabung atau baikan, kenapa lu lebih milih tidur bareng? Tapi emang sih akhirnya kan tidur bareng, maksudnya yang berempat itu loh, yang di ruang keluarga. Terus kayak mereka itu bukan tidur bareng, jorok kalian.
Alvan nih. Tahu. Kan tadi Saski ternyata scene favoritnya adalah scene terakhir tuh, yang nabun-nabun itu. Emang itu campur aduk banget sih. Tapi kalau lu Sas, setelah nonton itu, setelah bakar-bakaran itu habis dan tiduran bareng, apa yang lo rasain Sas? Habis nonton film ini? Gue at ease banget. Soalnya tuh kalau gue nonton, biasanya gue liat sinopsisnya dulu kan. Nah terus ini salah satu film yang kayak gue nonton tanpa ngeliat endingnya dulu. Nah terus gue tuh bener-bener nggak expect kalau bakal ada kebakaran yang di kos gara-gara si Harmony ini nih, si Grandma. Nah ternyata dari situ gue udah mulai, pas akhir-akhir kan, itu udah intens banget, dan itu juga akhirnya cuma 10 menitan sebelum ending lah kan. Nah di situ gue udah kayak bener-bener, anjir ini endingnya kayak gimana, kayaknya bakal sad ending gitu kan, bakal pisah atau gimana. Gue udah bener-bener ngerasain, pokoknya emosi gue campur aduk lah, kayak gue takut tuh, gue juga sedih juga ngelihat grandma-nya yang stupid gitu. Kayak gue juga marah, gue sedih, kayak campur aduk lah pokoknya. Nah terus waktu tuh scene selanjutnya yang tidur bareng berempat itu, yang keluarganya tidur bareng di ruang keluarga, di situ gue langsung kayak, wah alhamdulillah sudah kembali ke jalan yang benar. Ternyata dengan adanya kesalahan Harmony ini, mereka bisa bersatu kembali gitu. Walaupun gue nggak tahu lanjutnya kayak gimana. Tapi dari situ kan ya udah, lu bisa ngambil kesimpulan lah, insya Allah kedepannya mereka akan baik-baik saja gitu. Kalau lu gimana nih, Van? Kalau gue setelah nonton jujur ini sih kayak gue biasalah ya, ini korban trailer tuh pasti lo jadi punya ekspektasi atau kayak ada gambaran kira-kira nih film tentang apa sih gitu kan ya. Nah mungkin gue nggak tahu ya, apa karena hidup gue drama atau gimana, gue lebih mengharapkan drama yang kayak jor-joran gitu loh, karena di trailernya kan lebih tense daripada film aslinya kan. Jadi kayak gue mengharapkan sesuatu yang lebih terus-terusan dikasih, yang benar-benar kegiatan yang benar-benar bisa bikin mewek, yang kayak yang gitu-gitu loh. Ini kan kayak sebenarnya ya udah adem ayem, walaupun ada konflik kecil-kecil gitu, nggak pernah yang sampai kayak tau-tau kayak zup gitu-gitu, nggak ada kan. Kayak semuanya wajar-wajar aja. Setelah abis gue benar-benar kayak bengong aja gitu. Gue nggak ngerasain apapun, tapi hal yang gue inget adalah karakternya emang sangat-sangat bagus gitu sih, karakter development-nya. Terutama bapaknya yang paling kerasa. Maksudnya kayak dia belajar in the hard way gitu loh. Maksudnya pengalaman ini dia dapetin in really hard way, kayak dia rugi banyak banget, dia capek banget dan kawanannya, dan untuk dapetin hal mengerti keluarganya, mengerti betapa berharganya keluarga lu itu, dia mesti mesti bayar dengan sangat-sangat mahal gitu. Jadi kayak sekarang gue merasa bersyukur setelah melihat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bangga gue kan. Hikmah ya, hikmah. Gara-gara si nenek-nenek. Oke, kalau dari gue ya, tuh gue emang kalau nonton film tuh membangun suasana dulu, kayak membangun mood dulu kan. Kayak gue apalagi di Twitter tuh katanya emang film sedih gitu kan. Akhirnya ya udah gue kayak membangun suasana kamar gue, jadi kayak gue matiin lampunya, terus kayak gue tutup jendelanya, gue nyalain AC gue gitu, kayak emang gue mendedikasikan waktu gue gitu. Dan gue setelah nonton tuh rasanya kayak ya udah nyaman aja gitu, terus kayak ada feeling comfort. Terus ya gue sempet nangis juga di beberapa part di akhir. Terus ya sedih, seneng juga ada, karena gue seneng si David itu ngerjain neneknya, dikasih minuman air kencing gitu. Lu seneng? Kenapa sih? Kayak sih favorit lo gitu dah.
menurut gue itu satisfying gitu. Ini Iya, kayak iya. good job guys. Gitu, kayak. Aduh. Jangan lu kayak gitu juga lagi, X. Iya, lu pernah ya kayak gitu ke nenek lu? Nah, gue sebenarnya agak relate juga sebenarnya karena gue sama nenek gue tuh kayak suka ngerjain gitu. Sebenarnya gue masih di tahap normal ya. Cuman gue suka kayak gitu, ya kayak bercanda-canda sama nenek gue gitu sih, kayak pasti ini udah tua gue gitu sih, kayak bercanda gitu, kayak tapi bercanda balik gitu ya, kayak gitu sih. Nice. Nih, gue rasa David gedenya kayak X deh. Kayak David pun kalau udah gede tuh dia lupa sih ngasih kencing ke neneknya. Apa jangan-jangan juga pernah ngasih ke neneknya. Oh, ingat sih kan difilmin soalnya. Oh iya bener-bener. Kalau Tiara nih, Yona sih, lu perasaan lu apa sih? Kayak kalau gue sepanjang film gue banyak merasa sedih gitu sih, kayak gak tau sih, gue merasa kondisi keluarganya kalau misalnya gue jadi anaknya atau gue jadi nyokap, gue bakal stres banget anjir. Kayak bapak lu atau suami lu terobsesi sama kebun, terus kayak dia Aduh, ya Allah, kebun. nggak, lu lihat nih contohnya nih dia Iya, kan iya. ngegali sumur sendiri ya, kayak terus gue nggak tahu ya, kayak menurut gue si bapaknya ini tuh belum terlalu prepared untuk menjadi pengurus kebun gitu, kayak dia itu belum siap gagal. Terus kayak banyak scene berantem keluarga yang kayak sedih deh gue nih, gue kasihan sama anak-anak. Terus apa ya, kalau misalkan pas akhir-akhir tuh kayak gue dulu gue waktu nonton gue kayak sangat support emaknya gitu, kayak iya bagus, cerai aja cerai. Terus tapi akhirnya keluarganya ya itu rumahnya kebakaran. Padahal itu sebenarnya pas si bapaknya udah sebenarnya tuh dikit lagi dia sukses gitu nggak sih sebenarnya, kayak dia tuh udah ada pelanggan gitu, udah banyak ada kepercayaan pelanggan. Terus dia ini kebakaran, terus hilang, nggak tahu deh endingnya kayak gimana. Terus gue reaksi gue pas itu gue kayak dumbfounded gitu loh, kayak ya Allah kasihan amat nih orang gitu sih. Tapi untungnya kan ada Minari yang udah ditanam sama neneknya sendiri itu waktu sih sebelumnya. Jadi kayak walaupun kebakaran kayaknya mereka masih terselamatkan gitu sama Minari. Justru itu kayak Minarinya memberikan harapan baru gitu sih. Guna juga tuh, mana tuh Minari itu yang ditanam tuh sama backgroundnya Alvan. Iya nih. Minari tuh kayak kangkung gitu tuh, beda sih? Atau apa? Nah, dia tuh kayak Rumput laut ya? Bukan, dia tuh kayak Kenapa dia water. Rebut. Gue waktu itu langsung searching gitu, gue penasaran kayak Minari apa sih Minari? Kalau nggak salah water seledri, kayak seledri air gitu deh. Oh, seledri. Tapi itu menarik Bayang. banget sih. Jadi kayak yang tadi kan memulai hidup baru kan. Terus juga neneknya, gue nggak tahu ya gue halu atau gimana, tapi neneknya pernah bilang kalau Minari itu memang ada di sekitar kita, cuman orang-orang tidak pernah melihat gitu atau kayak itu berguna gitu. Itu kayak gue ngerasa oke, emang waktu di awal-awal orang-orang tidak melihat Minari ini sebagai sesuatu yang berharga gitu, tapi ketika lo kehilangan itu yang jadi paling berharga ternyata di keluarga ini. Gue melihatnya kayak itu perumpamaan dari keluarganya dia gitu sih, kayak saat semuanya hilang ya yang lo punya cuma keluarga lo aja gitu. Jadi kayak anjay. film banget perumpamaan. Nah mungkin ini kayak udah di akhir-akhir nih. Kalian kira-kira kalau misalkan tentang film ini nih, kalian kira-kira mau rekomendasiin nggak ke teman-teman kalian, dan kenapa teman-teman kalian harus nonton gitu kalau misalkan kalian pengen rekomendasiin? Tiara. Tiara paling yakin mukanya. Gue akan merekomendasikan sih, karena gue kan nonton ini berdasarkan rekomendasi orang lain nih. Jadi kayak, dan gue terpuaskan sama film ini, terus kayak karena bagus gitu sih, kayak konfliknya tuh ringan. Terus ya mana tahu keluarga lo ada yang pengen jadi tukang kebun, ya, lo bisa belajar dari keluarga, dari ini nih.
Bisa. Iya. Lu gali sumur lu sendiri. Nyari airnya kan harus gravitasi dulu kan, gravitasi. Lu cari dulu tempat Betul. yang oke. Pakai apa? Nggak tahu tuh pakai tool apa nggak jelas aja kayak dia kayak Iya, pakai akhir-akhir. segitiga gitu kayak Ya dia itu air lu pakai Ayo. di sini. Iya. Dan jangan sampai punya rumah yang beroda gitu ya teman-teman. ntar bibir. Terus nanti ke sana lah ya. Bisa ngomong. Kalau itu betul. Kalau penyangganya jatuh bisa jalan nggak sih itu rumah? Iya. Iya, jadi kayak komik dikit juga. Tapi enak, bisa nomaden. Kalau lu mau cabut, lu mau pindah rumah, ya udah tinggal bawa aja rumah lu. Tinggal cari tanahnya aja sih sebenarnya kalau mau cabut. Jadi nggak gitu sih. film yang lain ya. Jadi film yang lain ya. Ngomongin Jadi Nomadland ya. Iya. Jadi Nomadland ya. Salah. Lanjut. Gimana nih kalau Saski? Saski kan orangnya sangat pengambil hikmah film itu tuh orangnya. Gitu ya, Tia. Kalau gue pasti bakal rekomendasiin sih, kayak sini juga banyak dapat pelajaran tentang keluarga, especially. Terus filmnya juga friendly banget buat semua umur, nggak ada adegan-adegan yang jadi kayaknya ini adegan backgroundnya Exi doang nggak sih? iya pasti itu adegan lanjutan bapaknya dari berkebun seharian terus tangannya nggak bisa cook. Iya. Jadi ini bener-bener aman buat ditonton di ruang keluarga ya guys, itu sih. Terus gue suka juga flow-nya karena ini bukan film yang kayak sampai ada orang meninggal lah atau ini bener-bener kayak cerita. Ya udah ini cerita keluarga gue mau kasih tahu ke lu. Terus ya udah gue nikmatin sekarang. Gimana Aigsi? Oke. Kalau gue tergantung orangnya sih. Kalau misalkan kira-kira mau nonton yang film yang ringan, terus yang flow-nya kayak misalkan nggak baku hantam gitu, kayak yang action gitu enggak sih. Tapi kalau misalkan butuh film yang menghangatkan tubuh, memberikan rasa nyaman, atau kayak lu lagi penat terus kayak pengen nonton film yang lumayan ringan, gue rekomendasi sih. Gimana Van? Kalau Alvan gimana? Gue setuju banget sama Exi sih. Kalau lu suka kalau suka film yang boom duar gitu kayak tidak direkomendasikan. Tapi kalau ini ketika lu lagi kayak mempertanyakan tujuan hidup atau kayak bener-bener, terutama pandemi kayak gini kan, gue merasa ini sangat-sangat gue sangat-sangat merekomendasi ini sih karena temanya deket dengan kita. Kayak ngomongin tentang keluarga, ngomongin tentang ambisi, ngomongin tentang kepercayaan, ngomongin tentang cinta dan kasih sayang orang tua. ISK kali bro. Aduh ya Allah. ISK. Iya, deket banget temanya, jadi kayak ini cocok banget buat kita yang sedang lagi berusaha bertahan hidup di tengah pandemi. Gitu sih. Jangan lupa intinya berkebun. mah dari kita berempat mah ini rekomen banget lah ya, kayak oke banget lah ya, lu tonton. Iya guys. Klik link di bawah. Udah dulu. Tidak ada link. Harus hargai. Iya. Ya udah, mungkin udah dulu kali ya ngobrolnya bareng kita. Kalau misalkan kalian tertarik mau dibahasin sesuatu lagi nih sama kita berempat atau kru LFM lain, kalian mau request, komen aja di bawah. Berarti kita insya Allah kalau ada umur ya, kita dibuatkan kontennya. Teror aja IG Alvan. Apa tuh IG-nya Alvan? Alvan Thor. Udah. Ayo guys, follow, jangan lupa ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Mau ngomong apa anjir, ya udah. Gitu. Dadah. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Iya, sampai jumpa di konten 2.